ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته وأزواجه كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى أهل بيته وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله بالسر والعلن وقد فاز المتقون كما قال تعالى عز من قال وهو أشرف القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin jemaah Allah, mari kita menyadari bersama bahwasanya kita bisa berkumpul di sini atas anugerah dan izin Allah SWT. Karena ada orang yang lebih hebat daripada kita. Mereka mungkin lebih kuat, fisiknya lebih kuat, ilmunya lebih hebat. Tapi kemungkinan Jumat ini yang kita sebutkan itu tidak bukan. Mana ada di kami, mana ada di kami. Ini Jumatan. Anak-anak memang tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan adalah mereka yang sudah balik, ya, dan seterusnya. Sebenarnya anak-anak yang membuat heboh, ya bagaimana kita bisa memilah-milah anak yang boleh masuk masjid dan tidak. Ini bahaya. Saudara-saudara, jadi sekali lagi kita mendapatkan kenikmatan itu atas izin Allah SWT. Bukan karena usaha kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena jabatan kita. Karena Allah dengan tegas mengatakan dalam surat An-Nahl 53 itu, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja kenikmatan yang ada pada kamu itu, kata Allah, itu dari saya, dari Allah. Tsumma idza masakum sayangnya saja manusia ini kalau dia mendapatkan musibah, dia dapatkan mudarat, baru dia itu mendebe minta kepada Allah. Tsumma idza tashabbahu anhum idza minhum musibun. Tapi sayangnya juga begitu manusia ini sudah dikabulkan, dia berdoa dengan sangat ngoyo gitu, karena mendapatkan masalah, dapat musibah. Tapi begitu masalahnya sudah dihapuskan oleh Allah, keluar dari masalahnya, tahu-tahu dia bersekutukan Allah. Lihat guru bima dalam rangka apa? Supaya orang ini mengingkari akan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam hal itu. Ya, na'udzubillah. Jadi sekali lagi kita ini sering-sering tinggal di sebuah ketakaburan. Penyakit hati itu banyak. Tapi yang paling besar pada diri manusia itu adalah takabur.
spesialis yang terkenal sehingga seakan-akan yang menyembuhkan penyakit itu saya. Atau kita juga sebagai orang yang tidak ngerti duduknya iman, kalau kita sehabis pergi ke dokter kemudian cocok obatnya yang menyembuhkan penyakit seakan-akan dokter, bukan Allah. Nah maka kemudian Rasul itu dengan sederhananya mengatakan dalam riwayat Muslim itu dari Ibnu Mas'ud mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah itu bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi dzarratin min kibrin. Rasul mengatakan tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu hanya sebesar biji sawi dulu mengatakan. Kalau bahasa kita darurat itu diartikan atom, hanya sebesar atom yang tahu besarnya kesombongan ya Allah sendiri dan diri kita. Sedikit saja kesombongan kata Rasulullah tidak punya hak untuk masuk surga. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, seorang itu berkata, tidak disebutkan dia Ibnu Mas'ud mengatakan, Inna rajula yuhibbu an yakuna tawbuhu hasanan wa na'ahu hasanatan. Ya Rasulullah, ada orang ya Rasulullah, orang-orang beriman di antaranya ada yang senangnya itu berpakaian baik, kemudian sandalnya dan sepatunya yang baik-baik. Rasul mengatakan justru itu baik. Kenapa? Innallaha yuhibbul jamal. Sungguh Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Bahkan ada ayat yang sangat tersendiri mengatakan khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Pakailah perhiasanmu. Artinya apa? Pakailah pakaian yang baik-baik ketika kamu ke masjid. Maksudnya ketika kamu sholat jamaah. Sungguh aneh kemudian kalau kita itu sholat jamaah itu pakaiannya yang sederhana-sederhana saja, yang elek-elek saja, ampunya nggak enak. Tapi kemudian kalau kita itu mengunjungi resepsi itu berpakaian baik, bahkan pakaian yang mewah nggak dipakai. Ngapain kemudian di masjid ini nggak dipakai? Kondisi itu ada perintah Allah. Jadi begitu ada seorang sahabat mengatakan ya Rasul, itu ada di antara kita itu orang yang senangnya itu pakaiannya baik, sandalnya atau sepatunya yang baik. Rasul mengatakan itu tidak sombong, bahkan itu yang baik. Kenapa? Karena Allah itu maha indah dan menyukai yang indah-indah. Tapi Rasul mengatakan apa? Al-kibru yang dinamakan kesombongan itu adalah batalul haq wa ghamtun nas. Yang dinamakan sombong itu adalah orang itu menolak kebenaran dan menghinakan atau menganggap remeh orang lain. Ini penyakit kita atau kebanyakan manusia. Karena kebanyakan orang itu menghargai seseorang misalnya itu karena mohon maaf kekayaannya, jabatannya. Tapi kalau misalnya keikhlasannya, ketawaduannya itu jarang. Mohon maaf ya misalnya, kalau ada pengajian umum, ya pengajian umum, tak di mana pengajiannya. Kemudian mau baliknya itu datang, ya, dan mau baliknya itu naik mobil yang mewah. Maka kemudian anehnya justru nanti kalau pulang amplopnya lebih tebal. Tapi kalau baliknya itu datang dengan pakaian yang sederhana, naiknya beca barangkali, nanti kemudian amplopnya itu tipis, murah. Alasan panitianya apa? Oh baliknya ikhlas. Lu kenapa yang ikhlas tidak dihargai mahal? Karena Allah itu menghargai seseorang dengan keikhlasannya. Orang yang kemudian berpakaian megah, kemudian mobil mewah, rumahnya banyak, belum tentu mereka adalah orang yang ikhlas. Belum tentu saja, bukan berarti sebuah kepastian. Jadi saudara-saudara, hati-hati dengan definisi dari Rasulullah ini, bahwa orang yang sombong itu adalah orang yang membanggakan dirinya, ya, menolak kebenaran. Nah, kebenaran itu apa? Kebenaran itu al-haq itu min Allah wa Rasul. Yang dinamakan kebenaran itu yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh Rasulnya. Maka kemudian kalau seandainya orang melaksanakan ritual yang tidak disunnahkan, kemudian ditegur atau diingatkan oleh yang lain, itu loh kalau sunnah, dengan mengucapkan dengan seenaknya, dengan bangganya, gak usah sunnah-sunnah, kan ini baik. Dengan enaknya orang Islam mengatakan ketika ditegur oleh temannya, itu
urusannya memperbaiki kebun, membersihkan sungai dan sebagainya, itu urusan sosial. Tapi kalau urusan ritual harus disyar'i. Nah, maka kemudian misalnya saja, contohnya orang yang sombong di masa dulu itu adalah Fir'aun, Namrud. Orang yang kaya siapa? Itulah namanya Qarun. Ada orang kaya sombongnya setengah mati. Itulah namanya Qarun. Makanya ketika dia itu keluar dengan memakai pakaian kebesarannya, dengan memakai pakaian segala perhiasannya, maka kemudian orang-orang semuanya takut. Orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia mengatakan, ya laitani, betapa kalau aku ini diberi kekayaan seperti Qarun itu. Bayangkan saudara. Terus kemudian karena orang ini, Qarun ini orang yang bagha alaihim, karena berlaku bersifat aniaya terhadap masyarakat sekitarnya, kemudian dinasihati oleh orang yang diberi ilmu. Wa qala alladziina utul ilma, berkatalah orang yang diberi ilmu. Sebagian tafsir yang mengatakan ini adalah Nabi Musa. Ada yang lain mengatakan dia orang alim, tidak disebutkan namanya. Orang alim itu mengatakan, ya Qarun, la taqra, kamu jangan bangga ya Qarun. Mentang-mentang kamu orang kaya, bersikap semena-mena. Inna Allah la yuhibbul farih. Sungguh Allah itu tidak suka, artinya benci terhadap orang-orang yang membanggakan dirinya, yang sok sombong dan angkuh. Begitu dinasihati malah mengatakan, loh, inna ma'udi, wala ilmi ilmi. Loh, aku diberi kekayaan dan kejayaan seperti ini kan karena ilmu. Saudara-saudara, kata-kata Qarun ini tidak hanya berlaku di masa silam. Boleh jadi sekarang ini juga banyak orang berkata, dua aku terkenal karena ilmu, aku ustaz. Karena ada ustaz itu yang terkenal, ada yang tak terkenal, atau mungkin biasa-biasa saja. Hati-hati, keterkenalan itu adalah penyakit. Ada hadis yang sangat panjang, terus dari riwayat, dan itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, mengatakan bahwasanya apa kata Rasulullah itu, inna awwalan nas yuqta yaumil qiyamah. Itu rajul. Kata Rasul bahwasanya orang nanti yang awal-awal dihakimi oleh Allah itu adalah tiga jenis orang. Pertama, rajulun mustasyidah, itu orang yang mati syahid. Fa'udhiya bihi fa'arwana anhu, maka orang ini didatangkan di hadapan Allah. Kemudian Allah memberitahukan segala nikmat yang diberikan di dunia. Kemudian orang ini mengetahui dan menyadari nikmat yang diberikan oleh Allah dulu ketika di dunia. Allah mengatakan, "Mada amil fiha?" Apa yang kau kerjakan dengan seluruh nikmat yang aku berikan kepada kau? Dia mengatakan, "Qataltu fiha hatta ustashifa." Ya Allah, aku berjuang di jalan, aku berperang di jalan ya Allah sampai aku mati syahid. Allah mengatakan, kata kamu bohong. Innama qatalta, sesungguhnya kamu dulu ketika perang di dunia itu dianggap qala huwa jahid. Sesungguhnya kamu dulu ketika berperang di dunia bukan karena aku kata Allah, tapi supaya kamu dikatakan bahwa kamu adalah orang yang pemberani. Waktu gila dan sungguh sudah terkenal, sudah ditulis dengan tinta emas, bahkan sudah dibuat patung. Inilah pahlawan. Supaya kamu dikatakan sebagai orang yang pemberani, heroes. Nah kemudian, maka kemudian malaikat diperintahkan, maka kemudian orang ini, malaikat diperintahkan supaya orang ini diseret di atas wajahnya entah berapa kilometer diseret, kemudian orang ini dilemparkan ke neraka. Orang itu sudah mati syahid, tapi masuk neraka. Yang kedua adalah rajul ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Kelompok yang kedua kata Rasul adalah orang yang mempelajari ilmu. Setelah dia alim kemudian mengajarkannya, dan orang ini membaca Al-Quran dan juga membacanya.
Tapi kemudian orang ini fakutiari, kemudian dia datang di hadapan Allah, kemudian fa'arrafani Allah wa'arrafah, kemudian Allah membentangkan segala nikmat yang pernah dinikmatkan di dunia, kemudian ditanyakan, mana itu? Apa yang telah kau perbuat dengan nikmatku yang telah kuberikan? Allahumma ya Allah, ta'allamtu al-'ilma wa 'allamtuhu. Aku telah mempelajari ilmu ya Allah, dan telah aku ajarkan. Wa qara'tul Qur'an, dan aku telah baca Quran itu ya Allah. Allah mengatakan apa? Kata kamu bohong. Apa? Ta'allamtu al-'ilma, kamu pelajari ilmu itu adalah li'an yuqala huwa 'alim. Kamu dulu ketika pelajari ilmu itu bukan karena saya, tidak hilang, tapi supaya dikatakan kamu adalah seorang ulama. Dan ketika kamu baca Quran itu qala huwa qari, ketika kamu baca Quran itu supaya dikatakan bahwa kamu adalah seorang qari. Lebih tidak dan sudah terkenal nama memang. Tapi ketika Allah mengatakan kadzabta, kamu bohong, orang ini tidak mendebat sama sekali. Kenapa? Wa ahkamul hakim. Allah adalah yang maha hakim di antara yang hakim-hakim ada di dunia ini. Sudah maha hakim, tidak bisa berkelit lagi. Maka dikatakan wa umira bihi, maka diperintahkan kepada malaikat ini, kemudian fahusya ala wajhi fahusya fa'udiyah. Kemudian orang ini nasabnya sama, diseret di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke neraka. Bayangkan saudara, menjadi ulama, menjadi alim, menjadi qori, masuk neraka. Yang ketiga, wasya'allahu ma'ala, orang yang diberi keluasan rezekinya ahli min kulli ma, dengan berbagai macam segala kekayaan. Ya. Kemudian orang ini ketika dihadapkan di hadapan Allah, wa arwahnya fawa, dibentangkan segala kenikmatannya yang dulu pernah diberikan di dunia, supaya iling gitu maksudnya. Bukankah aku telah berikan ini? Kemudian orang ini menyadari, iya betul ya Allah. Maka dia, apa yang kau lakukan dengan kenikmatanku itu? Orang ini mengatakan apa? Ma taraktu syai'an min syai'in tuhibbu an yanfuqa fiha illa anfaqtu fiha lak. Ya Allah, tidaklah ada suatu jalan yang engkau ridhoi apabila itu diinfakkan di jalannya itu ya Allah, melainkan aku infakkan itu karena engkau ya Allah. Allah pun mengatakan sama nasibnya, karena sayang sekali kamu dusta, kamu bohong. Ya, kenapa? Innama infakta di dunia, sesungguhnya kamu ketika infak di dunia itu dulu dianjur qala huwa jawan. Sebenarnya dulu itu kamu hanya mencari popularitas saja, bahwa kamu ketika berinfak itu dulu bukan karena aku, tetapi supaya dikatakan kamu adalah seorang yang dermawan. Terus saudara, tiga model orang mati di medan jihad, orang yang alim, fasih dalam menjadi membaca Quran, orang yang hebat. Yang terakhir adalah orang, mungkin kalau bahasa kita adalah orang yang triliuner, ahli sedekah, tapi kenyataannya adalah mereka semuanya dilempar ke neraka. Alasannya satu, karena mereka ini berbuat mencari popularitas. Nah saudara-saudara, sering di antara kita itu kemudian mengucapkan, aku ya gak sombong, aku gak sombong. Ketika kemudian bersaing dengan temannya, misalnya ada temannya yang beli mobil, berapa harganya? Ya itu baru beli inovasi ini misalnya sekitar 700 juta. 700. Dia mencatat, ya 700 saja sebenarnya saya juga gak sombong lah ya. Aku ya udah ada sebetulnya di ATM. Kenapa orang itu mengatakan tidak sombong? Sebenarnya orang itu sudah sombong dalam hatinya. Hanya saja pertama dia di hadapan orang supaya tidak dikatakan orang sombong. Kalau ada orang berinfak itu, aku ini ikhlas loh, aku ikhlas loh,
Aku gak lihat loh. Kenapa orang itu begini? Karena sudah takut dituduh bahwa dia tidak ikhlas. Sorry mas, aku ini tidak pilih jabatan loh ya. Aku tidak takut kalau seandainya aku kalah dalam pemilihan umum ini. Kenapa dia tidak mengatakan dia tidak takut, tidak takut? Karena orang itu sebenarnya takut. Saudara, hati-hati dalam kita dalam beramal. Karena orang ikhlas itu adalah orang yang tidak takut dicap tidak ikhlas. Terserah menentang orang lain. Ya, ini tentang takaburan. Hati-hati. Karena takabur ini sangat mudah menyelinap di dalam dada kita. Karena memang itu adalah senjata setan. Setan dikutuk oleh Allah gara-gara apa? Takabur. Karena dia sombong. Dia mengucapkan, anak saya ini, aku kan lebih baik daripada Adam. Aku kau ciptakan dari api, dia kau ciptakan dari ngapain kemudian api itu harus sujud kepada tangan. Itu gambaran. Kemudian yang selanjutnya adalah hati-hati dengan ria. Yang saya diceritakan itu sebenarnya adalah jenis-jenis ria semua. Ria, sekali lagi, itu gampang menyulit pada diri kita. Ya, dengan mengucapkan aku ikhlas dulu. Jangan kau batalkan sedekahmu itu, sedekahmu itu dengan mendat-mendat kebaikanmu dan juga menyakiti orang yang mau beri. Yang terakhir adalah yang gampang mengirim dalam diri kita itu adalah hasad. Hasad itu artinya iri, dengki, dawai merah dan sebagainya. Rasul dengan enak Rasul mengatakan apa? Iya, aku berhasad. Hati-hati kamu terhadap iri itu, terhadap hasad. Kenapa? Fa inna hasada ya'kul hasanat kama ta'kulun nar hatta. Karena hasadmu itu kata Allah, itu ibaratnya api. Api itu bisa membakar kayu bakar dengan tidak terasa barangkali saudara, karena kita itu sebenarnya sudah ikhlas dalam berbuat itu. Tapi ternyata kita itu nggak senang kalau punya tetangga, punya teman dapat nikmat, dan kita senang kalau nikmat tetangga, nikmat teman itu hilang dari kita. Itulah hasad. Hati-hati. Diibaratkan oleh Allah, oleh Rasulullah bahwasanya orang yang hasad itu hatinya panas. Orang yang hasad itu tidak pernah tenang hidupnya. Kenapa? Panas. Diibaratkan oleh Rasulullah adalah seperti api bergejolak di dalam dada kita ini, membakar kebaikan-kebaikan kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menyadarkan kita semua. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Kalau memang kita ini sering takabur, kita sering ria, kita sering hasad, mari di sela-sela kita berdoa, kita senantiasa berdoa, ya Allah, maafkan segala bentuk takabur saya, ampuni segala hasad saya, dan ampuni segala syirik saya. Semoga Allah menuntun hati kita untuk senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah dan mengampuni segala dosa kita, mengampuni segala bentuk kebodohan kita. Aku qouli hadza astaghfirullahal-azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nusalli wa nusallim ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudara, amalan yang utama di hari Jumat itu kata Rasulullah adalah memperbanyak baca sholawat. Bahkan kata Rasulullah ada seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, separuh dari zikirku saya ganti dengan sholawat. Bagus, lebih banyak dari itu adalah akhirnya kemudian sahabat itu lapor, ya Rasulullah, seluruh zikirku saya ganti dengan sholawat kepadamu. Bagus, lebih banyak daripada itu. Kemudian mari kita
salawatu Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha illallah wa aqimus shalah. Allah